Halo guys, apa kabar kalian? Jumpa kembali bersama gua Bang Adi. Dan pada video kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang berjudul Pawn, di mana film ini menceritakan seorang gadis kecil yang dijual sang ibu ke rentenir dan diasuh hingga dewasa dan menjadi orang terpandang di Korea. Nah, gimanakah ceritanya? Tanpa lama-lama lagi kita masuk ke alur ceritanya guys. Film dibuka memperlihatkan tahun 93 di Korea. Terlihat dua pria bersahabat bernama Johnny dan satunya yang pakai kalung emas bernama Kang Lee yang bekerja sebagai penagih hutang atau yang kerap disebut rentenir. Dimana Johnny ini orangnya sangatlah galak ya, sedangkan partnernya ini sifatnya bertolak belakang. Pagi itu, mereka berdua sedang mencari nasabah yang sudah nunggak 2 bulan belum bayar. Namun tak lama dari itu, mereka kebetulan menemukan nasabah yang dimaksud. Wanita itu bernama Karin, yang bersama putrinya bernama Nina. 야, 강명자! 맞지? 강명자! Melihat sikap Johnny yang kasar pada ibunya, Nina pun jengkel dan langsung menyerangnya. Saat itu Karin bilang kalau dia belum bisa bayar hutangnya karena suaminya meninggal dan kini rumahnya juga nggak ada. Bahkan mau makan saja dia kesulitan. Namun alasan itu nggak bikin Johnny percaya dan iba. Bahkan dia malah menculik Nina untuk dijadikan jaminan. 죽어도 없는데 무슨 담보? 담보 여기 있네. 내일 4시까지 돈 가지고 와. Dia bilang kalau besok Karin sudah lunasi hutangnya untuk bisa menebus putrinya. Dan kalau dia gagal, Johnny akan membawa Nina ke panti asuhan. Saat di jalan, Johnny bilang kalau Nina gak perlu nangis karena besok ibunya pasti akan menjemputnya. Karena seorang ibu tak mungkin membiarkan putrinya begitu saja ya kan. Tapi beda nih sama Kang Lee, dia malah bimbang dengan rencana ini. Di hari itu juga Karin datang ke tempat dulu suaminya bekerja. Dia minta upah ke si bos yang belum dikasih ke suaminya. Tapi pria itu bilang kalau dia sudah memberikan upahnya. Karin menjawab kalau dia belum menerima uang itu. Si bos itu pun menjawab lagi, itu karena suaminya Karin pergi selingkuh dengan wanita lain. Jadi secara logika, mana mungkin kan ya uang upahnya dikasih ke Karin. Hingga saat malam tiba, Karin terus berusaha mencari pinjaman. Saat itu dia menelpon seorang pria yang dia panggil Paman Jarwo. Si paman bilang kalau dia akan mengurus semua itu. Jadi Karin langsung ngabarin ke Johnny kalau besok pagi jam 9 siang dia akan melunasi hutangnya. Dengan harapan itu Karin merasa lega atas semua masalahnya. Namun apesnya saat itu Karin ditemukan oleh polisi imigran Korea Selatan. Dikarenakan Karin adalah imigran ilegal dari Tiongkok yang saat ini berada di Korea Selatan guys. Esok harinya terlihat bos dari Johnny dan Kang Lee yang sedang marah-marah. Bisa-bisanya mereka berdua ini kepikiran menculik seorang anak buat dijadikan jaminan. Gimana kalau ibunya melapor ke polisi? Namun Johnny bilang kalau itu enggak akan terjadi karena ibunya adalah seorang imigran ilegal. Mereka membawa Nina hanya untuk jaminan saja. Mendengar itu, bosnya tetap gak peduli dan menyuruh mereka untuk membawa anak itu ke ibunya. Jika tidak, gaji 3 bulan mereka akan dipotong 50%. 다음 달 월급 없어. 아니 3달치. Singkat cerita kini sudah jam 11 siang. Namun Karin belum juga datang. Yang pada akhirnya mereka membawa Nina pergi mencari ibunya. Namun siang itu jalanan sedang macet dan Nina pun nekat untuk kabur dari sana coy. Saat itu Nina pun lari lewat jalanan sempit hingga salah satu sepatunya lepas. Dan tak berselang lama Johnny pun menemukan sepatu itu. Akan tetapi mereka gagal menemukan Nina dan kehilangan jejaknya. 이번에는 그냥 포기하면 안 돼요? 이 새끼는 도대체 생각이 있는 거야 없는 거야? Di saat malam harinya, Nina sampai di rumahnya yang sebelumnya ia tinggali. Namun dia bersembunyi karena ada polisi yang mencarinya. Dan setelah polisi pergi, dia pun masuk ke dalam. Namun tidak ada seorang pun di sana guys.
Keesokan harinya Johnny dipanggil biro imigran karena petugas itu gagal mencari putri Karin. Petugas itu bilang Karin sempat cerita kalau putrinya bersama Johnny. Mendengar itu Johnny pun gemeteran karena dia sendiri juga kehilangan anak itu. Setelah itu Karin bilang ke Johnny kalau dia akan dideportasi. Oh iya guys, sedikit info nih. Deportasi adalah tindakan paksa oleh pejabat imigran untuk mengeluarkan warga negara asing dari wilayah suatu negara. Oke, kita lanjut. Tapi Karin tetap akan membayar hutangnya ke Johnny. Karin melakukan semua ini karena Nina akan diadopsi oleh orang kaya. Dan demi kebaikan masa depan putrinya, Karin memutuskan untuk setuju dengan tawaran itu. Dia memberikan nomor telepon Paman Jarwo yang akan mengurus semua ini kepada Johnny. 엄마가 돈 벌러 멀리 갔다고. Sementara itu di rumah, Nina menulis pesan kalau dia akan mencari ibunya. Berharap kalau ibunya pulang, sang ibu bisa membacanya. Dia pun pergi sendirian, tanpa arah dan bingung mau kemana. Dan tak lama kemudian, Johnny datang ke rumah Nina dan membaca pesan itu. Hingga malam pun tiba, Nina masih terus berjalan tanpa arah. Dan saat itu ada pria gelandangan yang melihatnya. Dia menawarkan makanan, tapi Nina menolak karena dia tahu kalau pria itu ingin mencuri dirinya. Namun untung saja, Johnny datang tepat waktu dan menyelamatkan Nina. 남의 담보에 손을 대. 어디 함부로 자식? 어? 너 뭐냐? 기가 이씨. 나하고 며칠 있으면 가강달이라고 큰아빠 있는데 진짜요? 엄마가 그랬어요? Beberapa hari kemudian, Nina kelihatan lebih tenang. Dia dirawat oleh Johnny dan mulai bantuin beresin rumah Johnny. Bahkan mereka sekarang kelihatan lebih akrab, apalagi Kang Lee yang selalu baik padanya. Tak lama kemudian, Paman Jarwo menelpon. Dia meminta Johnny untuk mengantar Nina ke stasiun kereta besok pagi. Tapi Johnny bilang kalau hutang Karin adalah 750 won, belum termasuk bunganya. Paman Jarwo menjawab kalau dia akan melunasi semuanya saat menjemput Nina. 부탁드립니다. Kemudian setelah itu Nina diajak jalan-jalan. Saat di perjalanan, Nina sempat membaca tulisan. Pemenangnya sudah ditentukan dan akulah bosnya. Mendengar itu Johnny terkejut. Ternyata Nina bisa membaca tulisan Korea. Selama ini mereka berdua manggil Nina dengan sebutan jaminan ya. Sementara Nina sendiri bilang kalau nama Johnny gak cocok untuknya. Maka dari itu Nina memberikan nama baru untuk Johnny, yaitu Pak Seongbu, yang artinya akulah bosnya. Nah, mulai dari sinilah mereka mulai akrab dan sangat bahagia. Sebelum bertemu sang paman, Nina dibelikan baju-baju baru dan makanan yang ia sukai. 아, 그거 이쁘네. 이쁘지? 이거 이쁘지? 이쁘지? 자, 가자. 이것도 이거 봐봐. Waktu makan es serut, Johnny bertanya permintaan apa lagi yang Nina inginkan sebelum meninggalkan kota Seoul. Nina menjawab kalau dia mengidolakan boyband Korea yang konsernya diadakan hari ini. 나가요. 남긴 콘서트 아니네. Setelah selesai menonton, Nina pengen dapat poster artis itu. Tapi penjual itu bilang kalau Nina harus beli CD albumnya biar dapat posternya. Tanpa diduga, Johnny pun langsung membelikan CD albumnya untuk Nina. Tapi karena Nina gak punya CD player, dia memutarnya di audio mobil Johnny. 고마워요 아저씨. Sesampainya di rumah, mereka merayakan perpisahan karena besok pagi Nina akan pergi bersama pamannya. Bukannya senang, Nina malah kelihatan sangat sedih. Bahkan Johnny juga merasakan hal yang sama. Hingga esok paginya Johnny mengantarkan Nina ke stasiun kereta. Di sana dia memberikan Peggers kepada Nina agar bisa berkomunikasi sama ibunya. Selain itu, Nina juga harus ngasih kabar ke Johnny buat mastiin semuanya baik-baik saja. 이리 와.
Tak lama kemudian, Paman Jarwo sampai di sana. Tapi ada yang aneh, Nina dan pamannya nggak saling kenal. Tapi mau nggak mau, Nina harus ikut dengannya. 잠금은 올라오겠구만. 나 꼭 Hingga sampai di esok harinya, Johnny masih merasa cemas pada Nina. Bahkan dia nggak bisa fokus sama kerjaannya guys, karena Nina belum juga ngasih kabar. 열심히 할 테니까. 아, 몸이 안 좋아서 그래, 인마. Dia pun mengiriminya pesan. Johnny bertanya gimana kabar Nina, apakah dia bahagia dan merindukannya. Tapi semua pesan itu nggak pernah Nina balas. Yang ternyata tas yang berisikan barang-barang Nina diambil sama si Jarwo. Hingga sudah berminggu-minggu Nina gak ada kabar. Johnny menelpon si Jarwo, tapi yang mengangkat selalu istrinya guys. 최병단 씨 계세요? 비비도 없고 Perasaan khawatir dan cemas itu terus muncul dalam pikiran Johnny. Kemudian dia mencari alamat si Jarwo dan berhasil menemukannya. Hingga malam harinya, dan kebetulan sekali si Jarwo pulang sambil sempoyongan. Karena greget, Johnny pun langsung menghajarnya guys. 전화했댔어. Johnny pun pulang dengan tangan hampa. Bahkan si Jarwo pun gak tahu di mana anak itu berada saat ini. Yang ternyata Nina dibeli oleh wanita pemilik klub malam yang kita sebut saja dia Mbak Susi. Di sana Nina harus bekerja ngeberesin semua tempat itu. Di usia yang seharusnya dia belajar, justru malah harus bertarung dengan pahitnya kehidupan ya. Saat selesai bekerja, dia diam-diam mengambil kartu alamat tempat itu, serta dia juga mengambil sebuah telepon untuk mengirim pesan. Kemudian Nina mencoba menghubungi Johnny untuk meminta bantuan, namun sayangnya semua usahanya nihil cuy. Di tempat karaoke itu sendiri, Mbak Elsie marah karena salah satu pengunjung mau menciumnya. Merasa nggak terima, pengunjung itu pun ngamuk dan melemparkan botol-botol yang ada di sana. Akibatnya, Mbak Elsie pun menyuruh Nina untuk membersihkan pecahan botol itu. 미신년 빨대 꽂나? 그걸 또 적응 못한 나를. 아직 요청을 해 적응을 못 했어요. 지금 내 거라고 지금. 니 개안나 야, 서랍에 아까 TV 갖고 왔나? Sementara itu di rumah, Johnny yang gak bisa tidur, kemudian dia membangunkan Kang Lee dan bertanya, berapa kode area Busan? 안 알려주는 거 아니에요? Setelah tahu kode area itu, Johnny mengirim pesan lagi ke Nina kalau dia lupa ngasih nomor telepon rumahnya. Setelah mengetahui nomor telepon Johnny, Nina langsung menelponnya dan meminta bantuan kepada pria baik itu. 담보야, 주소 알아? 차차 눈사롱. 아 그래 지금 진짜로 간다고 그러니까. Dan sesampainya di sana, pintu depan pun terkunci. Jadi Johnny mencoba masuk dari pintu lain. Sementara itu Nina yang mendengar teriakan Johnny memanggil namanya. Sambil menggendong tasnya untuk keluar, Johnny yang melihat itu pun sangatlah terkejut cuy. 가만 있어! Tak lama kemudian Susi keluar. Melihat Nina akan dibawa oleh Johnny, dia nggak terima. Melihat kondisi Nina yang terluka, Johnny pun langsung emosi. 우대 사람을 남살라. Saat itu Susi bilang kalau dia sudah membeli Nina seharga 4 juta won. Dan mendengar itu, Johnny makin marah pada si Jarwo karena telah menjual Nina. Dia yang gak mau masalahnya makin rumit, akan membeli kembali Nina dengan harga yang sama. 아저씨 손에서. 아저씨 괜찮아. Esok paginya Johnny terpaksa jual mobil satu-satunya.
dan mengirimkan uang itu ke Mbak Susi. Kang Li bilang, apa rencana Joni selanjutnya? Dia menjawab, dia akan merawat Nina karena Joni nggak tega melihat Nina harus hidup seperti ini. Apalagi semua ini terjadi juga karena ulah mereka kan. Andai waktu itu dia nggak dijadikan jaminan, hal ini pasti nggak akan pernah terjadi. Singkat cerita, Joni mendaftarkan Nina masuk sekolah, tapi sayangnya kepala sekolah menolak karena Nina bukan warga negara Korea. Mendengar itu, Joni terus memohon agar Nina bisa sekolah. Kepala sekolah bilang jalan satu-satunya adalah Joni harus mengangkat Nina jadi putrinya. Mendengar ucapan itu, Nina malah makin ngambek dan gak mau sekolah. Dia gak mau Joni jadi ayah bohongan hanya demi sekolah. Dia ingin punya ayah yang nyata buat dirinya. Malam harinya, Joni semakin khawatir dengan masa depan Nina. Apa jadinya kalau dia nggak sekolah? Dia nggak mau hidup Nina seperti dirinya. Jadi dia meminta Kang Li untuk membujuk Nina. Yang pada akhirnya Kang Li pun ngasih nasihat kepada Nina. Dia bilang kalau Joni cuma pura-pura jadi ayahnya, dan Nina juga pura-pura jadi anaknya. Kalau Nina sekolah, dia bisa ketemu ibunya di masa depan nanti dan bisa jadi orang sukses biar ibunya bisa bangga kepada dirinya. 생각해보니까 학교 가야겠지? 맛있어? Akhirnya pagi itu Nina pun berangkat ke sekolah. Dia merasa sangat bahagia dapat makanan bergizi gratis dari pemerintah, hidup sehat dan otak yang pintar. Dia selalu dapat nilai 100 sampai menempati peringkat pertama di sekolah. Kebahagiaan itu dirasakan juga sama Joni dan Kang Li. Dia selalu perhatian merawat Nina dengan sepenuh hati. Hingga akhirnya Nina tumbuh jadi gadis remaja yang sangat cantik. Malam itu Nina baru saja pulang sekolah. Karin yang kangen banget sama putrinya datang ke sana. Tapi ketika melihat Joni merawat putrinya dengan baik, Karin memilih untuk diam. Singkat cerita, ujian akhir pun dimulai. Joni ngasih motivasi dan semangat pada Nina buat fokus dalam ujian itu. Namun tak hanya itu saja, ia juga ikut berdoa di depan gerbang sekolah agar ujian Nina dipermudah oleh Sang Pencipta. Beberapa tahun kemudian, Nina tumbuh semakin cantik dan kini sudah kuliah. Saat malam hari itu, Nina belum juga pulang ke rumah. Joni khawatir terjadi apa-apa dengan putri cantiknya itu. Namun tak lama kemudian, Nina pun pulang dan sedang digendong pacarnya, guys. Lalu bocah itu disidang sama Joni dan Kang Li. Dia menjelaskan kalau dirinya hanya menjemput Nina dan mengantarnya pulang. Joni pun bertanya, apa pekerjaan orang tuanya dan apakah kamu satu jurusan dengan Nina? Bocah itu menjawab kalau dia mengambil kedokteran karena kedua orang tuanya adalah seorang dokter. Mendengar itu Joni terdiam, sementara Kang Li merasa beruntung karena ada pria sempurna yang datang ke rumahnya. Tak lama kemudian ada telepon masuk. Ternyata itu ibunya Karin. Dia ngabarin kalau Karin saat ini sakit parah dan pengen ketemu sama putrinya. Dia berharap Joni nggak keberatan untuk mengantarkan Nina ke Cina. Singkatnya mereka pun terbang ke Cina. Perjalanannya sangat jauh. Mereka harus melewati pelosok desa. Waktu berjalan kaki, Joni bilang ke Nina, setelah bertemu dengan ibunya, Nina harus bersikap baik karena dia lagi sakit parah. Ia nggak mau Nina makin nyakitin ibunya. 아무도 안 계세요. 실례합니다. 아이고.
Saat malam harinya, Karin meminta ngobrol empat mata pada Johnny. Dia ingin Johnny membantunya sekali lagi sebelum dia meninggal. Karin pengen Johnny mencari ayahnya Nina. Johnny pun kaget, bukankah ayahnya sudah meninggal? Karin menjawab kalau ayahnya belum meninggal. Dia bohong soal ini demi Nina yang masih kecil. Tapi sekarang Nina sudah dewasa. Ia perlu tahu tentang semua ini. 귀한 손님 오셨는데 잘인 거는 없지만 Saat pagi hari mereka pamit pulang ke Korea. Wajah sang nenek sangat sedih, seolah dia nggak rela berpisah lagi dengan cucunya guys. Sementara ibunya memilih diam di dalam kamar. Dia juga tak kuasa buat melepaskan putri tercintanya itu. Namun penyakit yang dia derita bisa membunuhnya kapan saja. Jadi ia merelakan putrinya bersama Johnny, di mana itu adalah jalan terbaik untuk masa depannya. Johnny cuma ngasih kenang-kenangan nilai 100 yang Nina dapatkan waktu itu. Hatinya pun merasa sangat terpukul. Gimana bisa seorang ibu meninggalkan putrinya sendirian tanpa kasih sayang seorang ibu? Namun ia tetap bersyukur karena semua kejadian yang dia alami dulu akhirnya ada hikmah terbaik untuk anaknya. Tak hanya kuliah, Nina juga bekerja keras di pabrik sepatu. Dan saat gajian, dia nggak lupa akan membelikan sepatu buat Johnny. Sementara Johnny sendiri, ia berhari-hari pergi mencari ayahnya Nina. Dan singkatnya, ia pun akhirnya bertemu dengan ayah Nina yang lagi main sama anaknya di sana guys. Kemudian dia menelpon Nina untuk menemuinya di sebuah restoran. Hingga sesampainya di sana, Johnny bilang kalau ada pria yang pengen ketemu sama Nina. Nina nggak tahu ya kalau itu ayahnya. Johnny yang melihat momen itu merasa tugasnya menjaga Nina sudah selesai. Sekarang dia sudah ketemu dengan ayahnya dan akan hidup bersama. Johnny yang masih merasa sedih, kemudian dia balik ke rumah, hanya ingin melihat kenangan bersama Nina. Namun tak lama kemudian, dia menerima telepon yang membuatnya sangat terkejut. 데리러도 와야지. 아빠. Mendengar kata ayah dari Nina, dia pun langsung semangat dan pergi menjemput anak angkatnya itu. Dan sejak kecelakaan itulah, Johnny kini menghilang entah kemana. Hingga 10 tahun kemudian, kini Nina bekerja sebagai penerjemah bahasa kedutaan Korea dan Cina untuk urusan negara. Dan setelah acara itu, Kang Lee ngabarin kalau dia menemukan informasi tentang Johnny. Saat di perjalanan, Nina merasa sangat cemas. Dia berharap Johnny baik-baik saja. Tapi pas sudah di rumah sakit, ya, ternyata itu bukan Johnny yang mereka cari guys. Mereka pun akhirnya pergi ke kantor polisi. Tapi polisi di sana nggak menemukan data orang hilang bernama Johnny. Mereka mencari Johnny selama lebih dari 10 tahun dan masih belum menemukannya. Namun saat di jalan itulah, tiba-tiba Nina melihat tulisan persis yang pernah dia baca waktu kecil yang artinya, pemenangnya sudah ditentukan, akulah bosnya. Ia seketika teringat dengan nama Park Seung-bu, nama yang diberikan Nina kepada Johnny pas waktu kecil dulu guys. Kemudian mereka putar balik ke kantor polisi. Hingga singkatnya sesampainya di sana, Nina bertanya apakah ada orang hilang bernama Park Seung-bu. Dan setelah dicari tahu ternyata ada. Polisi menemukan informasi kalau Park Seung-bu dirawat di rumah sakit jiwa. Di perjalanan, Nina masih merasa ragu. Dia takut itu bukan Park Seung-bu yang dimaksud, karena mana mungkin Johnny mengalami gangguan jiwa ya kan? Tapi Kang Lee meyakinkan kali ini pasti benar.
hingga mereka pun sampai di sana. Saat itu petugas ngasih tahu kalau 10 tahun yang lalu Johnny mengalami gangguan pada otak yang seharusnya segera ditangani. Akhirnya penyakit itu semakin parah dan mengakibatkan kecelakaan. Kondisi dia sekarang sedikit terkontrol, tapi sayangnya mental Johnny enggak baik-baik saja. Setelah penjelasan itu mereka pun masuk ke ruangan pasien. Nina nggak bisa membendung air matanya saat melihat kondisi Johnny yang seperti ini. Sedangkan Johnny sendiri nggak bisa ingat siapapun. Nina terus berusaha mengingatkannya. Sepatu yang dibeli 10 tahun yang lalu dibawa olehnya dan memakaikannya. 미안해. 아빠 미안해. Singkat cerita kini 1 tahun berlalu dan sekarang Nina akan menikah yang didampingi oleh Johnny sebagai wali mempelai wanita. Ya, walaupun Johnny masih kurang waras, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia sadar dan senang banget nih melihat putrinya bisa menikah dengan laki-laki yang dicintainya guys. Hingga film pun berakhir. Gimana cuy alur cerita dari film ini? Gua sendiri yang menonton sempat nangis dengan film ini guys. Kalau kalian sendiri gimana? Komentar dong di bawah. Dan gua di sini cabut dulu. Dadah.